Oke, kita lanjut ke Liz. Liz, Lanjut. tadi kan customer yang kayaknya pengalaman yang agak membekas karena nyakitin gitu. Iya, Nah, iya. tapi kan pasti ada tuh, kalau kita juga kadang-kadang sering nemu sih, maksudnya customer yang sampai baik banget malah jadi kayak rasanya kita bertanggung jawab untuk pengen ngasih bonus lah atau apa. Ada cerita nggak kira-kira? Oke. Customer yang manis-manis nih ya sekarang ya. Aduh. Ya, apa ya? Bersyukur banget sih karena along the way perjalanan Baluni itu banyak banget disupport sama customer-customer tuh yang baik. Karena tanpa mereka kita juga bukan siapa-siapa nggak sih? Nggak ada yang support, nggak ada yang dukung. Dan apa ya? Mungkin satu pengalaman yang berbekas banget sih sama aku sampai sekarang. Jadi ada customer dia dari Cibubur. Oke. Selalu pesennya di Baluni. Mau Jauh banget tuh kalau dari Baluni itu buat yang nonton, Baluni itu di Tangerang, Gading Serpong. Gading Serpong. Jadi kalau ke Cibubur itu 3 jam, 2-3 jam lah ya. iya. Sejauh itu gitu. Jadi kebayang nggak dikirim pakai taksi online, harganya berapa gitu. 200 ribu. Bisa lebih. Bisa sama lebih. sama tol 200 ya hampir bisa 300 atau around 200 sampai 300 lah. Nah, jadi waktu itu dia ngomong gini, dia bilang, "Kak, tahu nggak sih?" gitu, langsung tiba-tiba ngomong gitu. "Aku tuh nggak pernah beli di tempat lain kecuali Baluni loh kalau balon. Walaupun kadang ongkirnya lebih mahal dari produk yang aku beli, tapi aku tetap maunya beli di Baluni gitu. Karena aku udah percaya gitu, udah trust gitu. Pokoknya kalau Baluni pasti bagus gitu." Jadi itu langsung kayak kita kayak terbang gitu nggak sih, ya ampun, kayak luar biasa banget supportnya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau mau dibilang toko balon banyak ya banyak pasti di daerah-daerah dia juga pasti ada gitu. Iya. Tapi dia pengennya tetap kita gitu karena apa ya, mungkin buat teman-teman juga sih ketika kita punya bisnis ya pede aja sih sama brandnya kita karena people yang love sama brand kita bakal stay with our brand gitu. Bukan cuma soal harga doang, siapa nih yang jual paling murah gitu. Karena service itu beyond more than price gitu. Istilahnya fanbase atau customer base yang memang istilahnya kalau mereka bisa sampai sepercaya itu ke kita, berarti kan kita harus pede ya. Kita ada punya percaya diri yang beda gitu dari yang pada saat kita mulai gitu. Kenapa kita set pricing segini? Jadi ya teman-teman, menurut Elis nih kalau saya boleh rangkumin, jangan takut untuk nyoba-nyoba dan coba untuk apa ya, kita coba untuk dapetin customer trust itu karena itu penting banget gitu. Betul. Jadi yang kalau dia bilang tuh tadi kenapa dia pilih Baluni itu karena apakah on time selalu atau desainnya dia suka banget atau gimana? I think kayak karena udah all in gitu, karena dia udah trust sama Baluni, dia percaya desainnya pasti oke, terus juga pelayanannya dari segi on time dan tanggung jawabnya itu ada gitu. Makanya daripada pusing-pusing nyari yang lain, ya udah gitu, Baluni aja gitu. Itu yang aku kayak apa ya, paling nggak habis pikir gitu lah gitu. Jadi bisa dibilang ya kita punya usaha di mana kadang-kadang udah nggak sampai ke batas sama area juga ya, karena biar gimana, karena sekarang ada media sosial dan sebagainya juga kejangkau banget. Semuanya jauh lebih kejangkau. Jadi ya pokoknya kita punya pasar sendiri-sendiri lah gitu. Betul. Baluni yang di Serpong, orang dari Cibubur aja mau pesen gitu. Bisa gitu, jadi namanya rezeki pintunya bisa dari mana-mana. Dan di 2021 juga, ini kita pertama kali dapat project dekor juga yang luar biasa banget. Kita sampai waktu itu, ini dadakan banget sih, kayak H-5 kalau nggak salah di kontak, baru ngomong gitu. Tiba-tiba di kontak, "Kak bisa dekor nggak ke Papua?" Kaget dong ya kan, terus kayak ke Papua gitu kan, ini beneran apa bercanda nih gitu kan. Ya udah lanjutin aja kan, balesin aja, "Oh iya bisa Kak, tapi syaratnya begini." Nggak tahu ya tiba-tiba deal gitu kan. Jadi ya luar biasa banget gitu. Ketika kita dapat dekor di Papua itu kan berarti transport, akomodasi semua kan ditanggung oleh customer kan. Terus maksudnya mau loh kayak panggil kita yang dari daerah Tangerang buat dibawa ke Papua gitu. Jadi ya itu dia, kembali lagi, kalau bisnis kalian ada brand, kalian bisa apa ya, customer tuh nggak cuma sebatas ngelihat apa ya balon aja gitu, tapi lebih kayak ke brandnya kalian juga, dan itu yang harus memang ditekankan gitu. Iya, setuju. Dan mungkin kayak kita juga harus siapin bisnis kita untuk siap untuk dapat tantangan-tantangan yang kayak gini gitu ya. Bener. Jadi, kalau kita
maunya yang gitu-gitu aja, ya dapetnya segitu-segitu aja, karena akhirnya karena kita merasa nggak siap atau kita nggak pede, jadinya harus nolak dan sebagainya. Kalau mungkin maksudnya kalau pada saat Baluni kalau ngerasa nggak siap, pasti udah akan, waduh kayaknya kita nggak berani kah atau gimana gitu kan. Tapi kan ya udah, kadang-kadang harus nekatin juga, ya benar ya sih? Benar. Aku sih sering banget kejadian, dulu kan waktu Baluni jual itu kita juga nggak kayak gini gitu loh. Kita jualnya itu cuma 2 jenis aja, balon foil sama balon helium yang warna-warni. Udah bener-bener cuma 2 itu aja awalnya. Along the way, makin lama merambah ke parcel, ke balon box, sampai ke dekorasi. Itu juga selalu ada langkah pertama yang kita lakukan gitu. Yang tadinya takut, akhirnya nekat, udahlah coba aja ngejalanin. Dan aku juga bersyukur sih, ketakutan itu juga dibantu sama support group juga gitu. Jadi kayak kita ada komunitas seniman balon gitu kan, jadi kadang bisa nanya-nanya juga, misalnya kayak, Kak kalau misalnya pengalaman nih, ada customer minta gini-gini, baiknya gimana ya? Dan puji Tuhan kalau di komunitas balon itu semuanya suportif gitu. Jadi dikasih tahu, kita juga dapat semangat, dapat encouragement, jadi ya sangat growing gitu jadinya akhirnya. Nah, berarti ini kita langsung ke step berikutnya nih, kita bisa ngobrolin. Jadi seperti kalian semua tahu, mungkin yang nonton ini pasti mestinya tahu, karena Elis ini juga selaku ketua umum dari komunitas, dan kita sebutnya perkumpulan, tapi sebetulnya sekarang namanya nggak bisa dinamain perkumpulan sekarang. Iya, tapi sama aja lah, perkumpulan, aja, komunitas, gitu lah. Iya, grup lah pokoknya. Grup lah. Asosiasi Seniman Balon Indonesia yang sudah diresmikan beberapa bulan lalu. Gitu. Jadi kita launching juga di sini nih, tempat syuting kita nih kemarin. Di tempat perkumpulan Selonia kita bilang. Perkumpulan Selonia. Jadi Selonia ini ya kita mungkin bisa jelasin sama Elis sebagai ketua, kira-kira aspirasi kita membuat Selonia itu sebenarnya apa sih, Elis, dan gunanya sih sebenarnya buat para seniman balon yang baru mau belajar atau yang sudah usaha tapi baru mulai dan sebagainya, gunanya apa? Awal mulanya Selonia idenya terbentuk sendiri karena kita lihat nih, di Indonesia untuk profesi seniman balon itu kurang mendapatkan perhatian lah ya. Maksudnya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah tuh yang tidak memperlihatkan pro gitulah ke profesi seniman balon ini. Sebagai contoh yang paling fundamental, kalian tahu kan bahwa balon helium itu banyak dilarang di tempat-tempat seperti hotel, di restoran, dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya aman banget gas helium gitu. Memang ada beberapa jenis gas yang berbahaya untuk di area indoor, misalnya gas karbit sama hidrogen. Tapi ya udah, di seluruh Indonesia banyak kan pokoknya hotel nggak boleh deh bawa masuk balon helium gitu. Sedangkan kan itu banyak pihak yang dirugikan. Bukan cuma sebatas penjual balon aja loh, tapi tempat hotel itu sendiri nggak bisa memberikan experience ke customer, dan customer juga nggak puas gitu sama pelayanan atau servisnya. Aku banyak nemuin beberapa hotel yang nggak bisa dan nggak mau masukin balon, akhirnya customernya ini pindah ke hotel lain yang bisa mau memprovide boleh ada dekorasi balon helium gitu. Ya, jadi mungkin tadinya tantangannya juga profesi ini mungkin tadinya lebih ke arah sistemnya vendor, dan mungkin sekarang lebih karena mungkin trennya juga ada, lebih banyak yang profesional muda-muda nih yang mau terjun, sehingga benar-benar ditekuni. Dan ya istilahnya kalau tadi Elis bilang pemerintah masih belum melihat, mungkin mereka belum lihat, aja sih. Benar, belum aja. Iya, belum. Karena nggak ada inisiatif bikin perkumpulan yang diresmikan pemerintah gitu. Betul, kan. Dan profesinya tergolong baru yang maksudnya yang dikelola secara profesional ya. Gitu. Jadi tergolong baru. Jadi ya dengan adanya ini semoga bisa ngebantu ya. Betul. Hopefully kedepannya profesi seniman balon bisa lebih di-appreciate lagi sama masyarakat, dan juga bisa berdampak lebih besar lagi gitu bagi banyak orang pastinya. Iya, betul. Ya, istilahnya sebagai wadah yang kayak tadi Elis cerita, kalau misalnya support group ini penting banget, terutama untuk kita yang mau usaha di bidang, ya namanya siapa sih yang nggak pernah balon aja mahal banget gitu kan. Begitu baru mulai usaha digituin, gentar dong. Langsung down, aduh gue jualnya kemahalan gak ya gitu. Padahal kan
kalau misalnya di support group ini pasti kan ada yang tinggal di mungkin nggak sama kota, tapi mungkin juga bisa sama kota. Tapi ada juga yang dari sisi misalnya dari sisi WP dan sebagainya mungkin mirip-mirip. Betul. Dan mungkin dari situ bisa dijadikan, oh di kota A yang seperti ini nih, penjualnya seperti ini, cara jualnya gimana sih, dan sebagainya. Ini banyak support yang bisa didapetin untuk nguatin supaya jangan udah udah beli barang banyak dan sebagainya, baru masuk kok nggak untung ya, terus akhirnya nggak jadi tutup gitu usahanya, kan sayang ya. Betul. Malah support group ini bikin kalian tuh tahu you are not alone gitu. Karena kan kita kadang malu ya untuk cerita, aduh gue dikomplain customer gitu. Itu kayak rasanya tuh aib, lebih baik tuh orang tuh jangan tahu gitu. Tapi kita jadi merasa sedih gitu, kok kayaknya gue sendirian gitu. Nah di Seniman Balon Indonesia ini, di Selonia ini, hal-hal seperti itu tuh kita ceritain aja gitu. Kemarin baru dikomplain nih sama customer begini gitu. Wah, terus paling, iya sama, aku juga kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, oh ternyata ada lain juga tuh yang pernah ngalamin. Oh ya udah saling nguatin aja gitu. Jadi happy juga sih. Dan gak cuma support group aja, tapi di Selonia ini kan banyak banget workshop, pelatihan-pelatihan, baik itu yang hard skill, belajar bikin balon, atau soft skill, misalnya ilmu marketingnya, ilmu finance-nya, itu semua ada di Selonia gitu. Jadi, it's really good buat teman-teman yang baru memulai bisnis, buat join aktivitas-aktivitas yang dibikin sama Selonia. Iya, mumpung juga masih anggotanya masih ya istilahnya kita sih pengen banyak, tapi belum terlalu banyak gitu. Jadi kita pengen mungkin event-event yang sekarang yang dilakukan juga masih lumayan keluargaan banget ya, karena kita masih benar-benar first name basis gitu, kita kenal semuanya gitu. Iya. Karena kita growing step by step banget. Masuk ke anggota Selonia pun sebenarnya ada syarat-syaratnya gitu. Jadi nggak semua orang kita terima, makanya that's why kita start dari small dulu untuk memastikan kualitas dari para anggota kita tuh oke gitu. Ya, setuju banget tuh. Jadi ya itu sedikit touch mengenai Selonia karena kita juga kebetulan sesama ketua, pengurus Pak Sekretaris. Jadi kita sebenarnya itu sesuatu yang positif sih. Jadi jangan takut wah di situ udah ada saingan gue nih kayak aduh di situ udah ada saingan gue nih. Aduh, kita sama-sama di Jakarta kok. Iya. Dan ada beberapa yang lain ya, kita anggota Selonia, sama pengurus, kita sama-sama baik karena ya istilahnya justru punya pasar masing-masing. Betul. Itu kita percaya banget. Lagian ya kalau kayak di Jakarta, Jakarta tuh penduduknya berapa banyak? 8 juta orang, banyak banget. Kita satu perusahaan itu kita kapasitasnya melayani servis satu hari berapa banyak gitu. Iya. Palingan 50 nggak dapat kalian sih. Mabok ya, lembur pasti itu. Tapi ya gitu sih, kalian bisa lihat dengan perkembangan banyak ya. Dulu mungkin dari Ada5 juga ngerasain ya dulu di tahun 2000-an pas jalan sendiri, sama sekarang makin naik gak salesnya? Naik. Padahal yang jualan balon makin banyak. Jauh. Justru karena yang aku lihat sih, karena makin banyak orang-orang yang bikin bisnis balon, minat dan tren balon itu jadi naik gitu. Mereka inovasi, bikin barang, jadi muncul pasar-pasar baru gitu. Jadi jangan pernah takut kayak, kalau misalnya ada bisnis baru itu threatening our position gitu. Buktinya Ada5 aja mungkin dari awal mulai gitu kan, dari yang siapa-siapa tuh belum ada, malah ya along the way juga ikut naik gitu dengan pertambahan dari orang-orang yang jualan balon juga gitu. Gimana ya? Biar gimana kalau misalnya kita teriak sendiri, misalnya kita teriak ke jurang gitu kan. Iya. Ya yang balik ya ekonya cuma sedikit kecil. Benar. Tapi kalau kita teriak di sini, di situ teriak lagi, di situ ada banyak. Kan rame ya, jadi paduan suara. Benar, betul. Trennya jadi naik. Trennya jadi bener-bener naik banget loh. Dulu juga waktu zamannya mungkin 2000-an ya kok ya. Mana ada sih yang orang tua, CEO bank, artis-artis mau kasih balon, kasih gratis aja nggak mau gitu. Dan ini udah dari pendahulu-pendahulu kita sebelumnya ya, juga bilang balon kasih gratis aja nggak mau. Nah sekarang karena banyak seniman-seniman balon muda yang masuk, akhirnya ya kalian bisa lihat
CEO, Yes. ya direktur, terus siapa lagi artis Terus multinasional semua. biasanya Iya, makanya perusahaan multinasional, pejabat-pejabat gitu. semuanya selebrate dengan balon, tapi ya Iya. itu menurut saya juga salah satunya itu karena banyak yang terjun. Bener, nggak bisa sendiri. Yang profesional, yang Yes. memang bisa nge-branding dengan cara yang betul, sama apa ya, produknya direpresentasikan dengan baiklah ya. Yes. Dia marketing skill. Bener. Yang nanti ya bisa belajar di salonnya. Iya. Nanti ada Januari workshop. Januari ya ada workshop. Ada tentang Nah, marketing. Ini tapi kita kembali lagi nih, kayak tadi satu poin yang cukup bagus menurut saya, karena ini saya juga sendiri ngerasain. Tapi ini pasti akan dirasakan oleh beberapa orang baru yang di kotanya belum ada seniman. Iya. Jadi misalnya kalau di Jakarta kan memang mungkin sudah ada beberapa orang sebelumnya yang sekarang mau terjun, itu mungkin bukannya kita nggak ngomong lebih mudah, tapi gaungnya sudah ada, gitu, trennya udah ada. Tapi di beberapa kota lain kan kayaknya belum ada ya. Ada lah. Masih hitungan jari banget lah. Hitungan jari banget. Nah itu pertanyaannya adalah punya nggak sih pengalaman dulu waktu kita kan balonnya 2016 juga Masih dikit. nggak kayak sekarang. Iya, gitu. betul. Nah itu tuh apa sih susahnya nerobos pasar gitu? Kalau sekarang kan pasarnya udah istilahnya lumayan kebentuk lah. Ya. Tapi kalau dulu kan mesti nerobos pasar, kita mesti kenalin. Itu susahnya apa dan trik yang efisien apa? Sebenarnya walaupun mungkin kamu baru sendiri di daerah kota kamu, itu bisa jadi satu hal yang positif juga loh, bukan saja jadi satu hal yang negatif. Karena kamu tuh jadi first mover advantage gitu, yang pertama kali ngeset standar yang bikin memperkenalkan balon tuh di kota kamu gitu. Paling yang hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah satu, kalau waktu dulu ya pas aku mulai jaga hubungan sama customer kamu gitu. Karena sebenarnya kita nggak perlu customer yang sampai terlalu banyak, sampai ratusan customer atau puluhan customer. Kita punya beberapa aja lah, anggaplah cuma 10 customer. Tapi customer kamu ini ulang tahun minimal udah sekali. Kalau punya anak 2 kali, suaminya 3 kali, graduation, terus Valentine. Jadi bisa multiple gitu, asal kamu menjaga relasi hubungannya itu dengan baik gitu. Jadi jaga nama baik, terus juga berusaha untuk memberikan service yang bagus dan inovasi produk terus, jangan cuma jual itu aja. Setuju. Apalagi sekarang kan juga banyak seniman-seniman balon, wah kreasinya bagus-bagus, si A bikin produk ini, si B bikin ini, si C bikin ini. Ya kamu kalau misalnya mau ngikutin nggak masalah, tapi yang penting selalu ada modifikasi, be unique, ada ciri khasnya kamu gitu. Jadi jangan copy paste plek-plek, kayak gitu kamu nggak ada nilai jualnya ya, kamu mah cuma copy paste doang gitu. Betul. Ya, terus juga kalau memang pasti selalu ada kesulitan juga dari sisi misalnya pricing versus quality ya. Benar, galau. Kan namanya kita pertama kali nembus pasar nih, orang marketnya belum siap, jadi belum tahu ternyata harga balon segitu ya. Dia nggak tahu karena balon kerjanya lama, skill dan sebagainya gitu kan. Nah itu tuh dulu pengalaman balon utama gimana tuh? Apakah dari awal segini rendah dulu baru naik pelan-pelan atau gimana? Ya di tengah-tengah sih gitu, cuma ya ikutin aja harga pasaran, jangan sampai kita ngasih harga tuh juga lebih rendah dari pasar. Karena coba kamu mikir deh, kalau misalnya kamu ngeset harga di bawah pasar, satu kan kamu akan ngerusak harga pasar. Yang kedua, profit yang harusnya bisa kamu nikmatin, yang harusnya lebih di atas, kayak kamu korbanin gitu, cuma biar orang beli gitu di kamu. Dan percayalah ketika kita udah ngeset harga rendah-rendah, itu tuh susah karena brandingnya kita tuh udah misalnya ya udah harganya murah gitu. Ketika ada jual barang harganya lebih naik, orang udah kayak kok jadi mahal sih nih harganya gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita punya beberapa saingan nih, misalnya kayak kita nih ya. Kalau misalnya gue nggak dapat pesanan nih, ya udah gue potong harganya lebih murah sedikit deh dibanding ini misalnya. Iya. Tapi kan itu kayak kalau buat saya ya, itu kayak apa ya, ngemanjain customernya dalam arti wah bisa dinego nih. Bener. Berarti tinggal diadu aja nih gitu kan. Betul, kita jadi dimainin juga gitu kan. Dan mungkin kalau kita ngelakuin itu lebih nggak memvalue diri kita sendiri gitu, nggak ngehargain, oh ya udahlah gue bisa
bisa nego turun gitu. Jadi emosi kita juga dimainin gitu. Emosi dimainin, kerjanya juga jadinya nggak seneng, nggak happy. Bener. Dan ya itu jadinya lama-lama membentuk customer yang maunya ngelihatnya perang harga dibandingin perang kualitas. Betul. Sering kok aku juga kejadian kayak langsung gini loh, customer bilang, ini harganya berapa ya kak? Misalnya aku kasih harga X gitu. Terus dia bilang gini, toko sebelah bisa kasih Y. Maksudnya apa gitu kan, kayak mau ngadu gitu kan. Masa kita bilang ya udah deh kak samain aja, ya nggak bisa. Aku nggak pernah nego-nego harga diri aku gitu. Jadi kayak, oh maaf kak, kalau di kami memang harganya udah segitu dengan kualitas kami provide-nya balonnya begini, ketebalannya begini. Kalau misalnya kakak mau di sini ya di sini. Kalau misalnya emang nyarinya harga yang lebih murah ya silakan. Berarti itu emang bukan target pasar kita. Nggak usah dikejar-kejar sampai, aduh ngemis-ngemis kayak mohon-mohon. Ya udahlah, emang udah rezekinya gitu. Intinya kadang kalau kita punya kalau kita ngeset bukan harga diri sih, tapi kayak harga diri sih ya. Iya, harga diri gitu. Nah gitu lama-lama mereka juga mereka juga akan lebih appreciate kita dibandingkan kalau ya udah deh ikutin aja atau gimana kayak capek nanti tiap dia misalnya kita udah oke ini ya, besoknya dia beli lagi. Ini mah bisa dinego, mainin aja terus nih. Capek dinego terus. Gitu. Iya. Udah lah ya mah baik lah, aduh jangan segini lah gitu. Di Baluni, kira-kira tren pasar di area dan customer-nya Baluni itu demografinya seperti apa sih? Oke, kalau di Baluni sih yang aku lihat lebih Jakarta sama area Tangerang sih. Jadi itu yang hot marketnya kita. Dan usianya lebih ke milenial, 18 sampai 30-an. 18 sampai 30-an itu ada challenge tertentu nggak untuk 18 sampai 30 itu? Challenge-nya mungkin aku lebih merasa market tuh cepet bosen gitu. Kayak bener. hadiahnya udah dikasih misalnya bouquet money gitu kan. Oh sekarang udah ada yang pop it, yang isinya dalamnya ada duit, ganti gitu. Nanti ada tren lagi yang flying money, yang kalau dibuka ini terganti gitu. Jadi kalau kita nggak catch up with the trend, kita nggak bikin yang baru-baru terus ya udah ntar customer udah bosen sama kita, dia cari yang lain gitu. Jadi harus bisa innovate terus lah. Nah kalau ini juga menarik nih karena banyak yang sistemnya belum ada yang pesan jadi belum bikin gitu. Nah menurut Eli sendiri di Baluni kira-kira gimana pandangannya Baluni? Untuk produknya ya? Iya produknya, inovasi produk tuh seperti apa sih dan yang kalian lakukan tuh seperti apa saat ini? Apakah setiap quarter kayak baru karena sering banget nih sekarang Baluni keluar produk baru. Iya. Kalau misalnya untuk produk baru tuh menurutku itu kayak jantungnya perusahaan juga gitu. Karena melihat perusahaan kalian tuh inovatif apa enggak, ya salah satunya tercermin dari variasi produk kalian juga ya, bukan cuma dari servisnya aja. Kalau di Baluni kita tuh R&D justru emang pasti keluar modal kan, tapi pasti harus ada keluar lah, ya kan? Cuma itu justru yang jadi belum investasi. Bener, belum tentu laku lagi. Tapi itu tuh investasi gitu. Ketika R&D, aku biasa gini sih, mungkin tips ya, kalau misalnya kita cuma foto produk doang kan sayang lah ya, udah R&D, cuma buat foto udah selesai, apalagi balon berapa hari udah kempes. Biasanya aku manfaatin waktu awal-awal, ada siapa nih temen aku yang ulang tahun, aku bikinin produk R&D khusus buat dia gitu, jadi aku kirimin buat dia, abis itu yang aku kasih bisa jadi portofolio aku kan, jadi itu lumayan banget gitu. Itu dulu awal-awal waktu budget masih terbatas. Wah, sesekali aja nih ngeluarin siapa temen yang ulang tahun kita bikinin gitu. Ya biarin aja mau laku nggak laku, kan emang niatnya kita mau ngasih gitu. Tapi along the way, kalau Baluni sekarang juga dengan modal yang semakin udah kekumpul, jadi kita juga bisa alokasi dana khusus buat R&D juga ya. Biasa kita tuh bikin buat event gitu. Misalnya kayak kemarin nih kan ada Mother's Day. Wah lagi ada event Mother's Day nih. Bikin produk baru apa ya? Jadi jangan photoshoot. Iya, campaign sekaligus produk baru kita launching gitu. Pokoknya ada event Christmas, produk baru kita launching. Ada event Valentine, Chinese New Year, ya pokoknya apa aja gitu, sekalian campaign, sekalian kita ngeluarin produk baru. Jadi customer pun juga nggak bosan, ada variasi-variasi yang lain gitu. Tuh guys, bayangin jadi dari 2016 sampai 2022, mau 2022 sekarang. Ini udah akhir 2021, mungkin by the time video ini diposting, kemungkinan 2022. Jadi ini Baluni ini, kalau kita syuting ini bukan di lokasi dia yang pertama. Jadi
dari tokonya itu jalan sedikit sekitar 10 meter nggak nyampe, mungkin lebih sedikit. Itu ada warehouse lah warehouse dan workshop ya yang kedua ya. Kemarin kita bikin launching di untuk salonnya di sini itu masih kosong karena benar-benar baru tuh. Ini nggak nyampe, kayaknya belum 2 bulan deh. Udah penuh udah banyak sampah. Nggak ada sampah, truk dekor dan banyak banget. Jadi bisa dilihat dari 2 bulan ini juga orderan kenceng banget. Waduh, amin. naik turun kayak kehidupan. Nah, benar. Tapi yang pasti naik turun, tapi ternyata tetap naik ya. Kalau di balon kayaknya sih iya ya. Oke, nah ini nutup aja sih, Liz. Terakhir nih, kira-kira dari Elis ada pesan nggak untuk teman-teman yang baru mau mulai, atau yang baru aja mulai itu kunci ya istilahnya, kalau kemarin kita udah sempat mampir ke Hema yang sudah dari tahun 90-an, awal 90-an yang udah 2 generasi. Kita juga sempat mampir ke Malang, ke Pesta Party Supplies. Pesta Party Supplies, dia juga sudah cukup lama, udah belasan tahun. Nah, Elis bukannya artinya mulainya belakangan tapi enggak, ya salah satu yang paling sukses juga. Dan ya itu seperti tadi saya bilang, menurut kita sesama seniman balon ya salah satu gold standar di seniman balon di Indonesia, dan sebagai brand ya. Nah, apa kira-kira kunci tips lah buat mereka tuh, bukan kita kunci sukses atau tips lah untuk mereka bisa mengembangkan bisnis mereka. Tipsnya buat teman-teman para seniman balon, mungkin buat yang belum memulai ya, tapi pengen mulai. Yang pertama itu pastinya just do it. Jangan nunggu sampai everything's perfect, kayak tunggu kekumpul modalnya, tunggu nanti ada foto studio dulu, tunggu kameranya bagus, tunggu nanti produknya ada berapa varian, ada 10 gitu. Just do it aja, karena ketika kita nunggu perfect itu nggak akan ada timing yang perfect. Dulu juga Baluni mulai itu dari segala macam ketidaksempurnaan, mulai dari garasi rumah, tempat kita terbatas, jenis produk kita cuma jual 2 aja, balon foil, balon helium. Sekarang kita udah ada ratusan SKU, karena itu adalah perjalanan proses yang tanpa henti gitu, continuous. Jadi jangan jadi jangan nunggu sampai perfect lah. Dulu handphone juga pakainya cuma handphone sendiri gitu, edit sendiri ya seadanya banget. Sekarang baru akhirnya udah punya modal, bisa pelan-pelan beli kamera yang profesional gitu. Jadi just do it aja. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah lagi mengembangkan bisnisnya tapi mungkin lagi nge-stuck nih, gue tuh mau ngembangin bisnis tapi kok gue cuma di situ-situ aja ya, gue cuma jalan di tempat. Mungkin kalau tips dari aku yang pertama, mikirin strategiknya gitu. Apa yang harus dikembangkan dari segi marketingnya, dari segi operasionalnya, dari segi sumber daya manusianya, mungkin harus nambah tim atau nambah divisi baru, dan juga dari segi keuangannya gitu. Mungkin apa yang bisa lebih efisien lagi nih, supaya kita nggak boncos terus gitu. Karena bikin bisnis tuh ya kita lihat uangnya masuk, tapi kok kayak yang keluar jauh lebih banyak ya. Itu kadang juga sering terjadi dan kita pun juga ngalamin hal itu gitu. Tapi yang paling penting kita selalu evaluasi gitu, mikirin strategiknya ke depannya gimana. Dan mungkin yang kedua lebih trust your team. Nah ini yang trust your team itu menurutku kita jangan one man show, merasa kayak pokoknya yang bagus tuh gua gitu. Gua sebagai owner balas chat harus gua, yang bikin barang gua. Iya sih, kalian sebagai owner pasti yang punya hati paling luar biasa untuk ngembangin bisnis ini. Tapi kalau semuanya one man show terus, kalian nggak akan bisa ngembangin bisnis ini dengan cepet gitu. Jadi trust your team, kita delegasi dan kita ajarin. Dan kasih room for mistake gitu. Jadi nggak apa-apa lah, kayak di Baluni pun juga banyak kok, waduh tiap hari pasti si ini anak produksi salah, si admin salah balas chat, si ini begini, aduh banyak banget. Tapi kita harus namanya manusia lah ya, nggak ada yang sempurna gitu. Jadi ya satu hari cuma 24 jam ya, kita mau kan ada keluarga juga dan sebagainya yang harus kita kasih waktu. Betul. Jadi ya begitulah. Dan yang ketiga pastinya terus berdoa sih, karena menurutku aku juga percaya doa itu punya kekuatan yang luar biasa.
kita doing the best deh, kita juga doa, ya entah itu resultnya gimana, ya kita serahin aja. Yang penting dari kitanya pribadi udah berusaha ngasih produk dan service yang terbaik buat customer kita. Ya, mantap. Thank you Elis. Pokoknya intinya kita harus apa ya? Dan apa yang kita mau tuju harus kita ucapin juga ya. Karena Betul. kata-kata juga itu adalah kata-kata adalah doa. Jadi positif affirmation. Oke. Jadi gitu aja guys. Semoga menghibur dan ada manfaatnya sedikit lah ya, banyak semoga. insight-nya dari asam garamnya. Jadi kita nggak terlalu membahas sejarahnya Balugi karena udah banyak yang tahu lah. Enggak lah. Ya, cuman ya istilahnya mungkin kan ini dari sisi banyak ada beberapa yang nggak tahu, jadi kita bahas sedikit. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Elis. Bye bye.